Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adli Sakif Altaf dari kelas 7 Cordoba. Kali ini saya akan menyampaikan kultum bertemakan tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Hal ini bisa disebabkan karena mereka tidak melakukan hal-hal yang baik di bulan Ramadan. Padahal di bulan suci Ramadan ini banyak segudang berkah dan pahala yang bisa kita dapat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, tentunya kita menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, di kultum kali ini, mari kita bahas orang-orang yang merugi saat bulan Ramadan datang. Rasulullah SAW juga bersabda, betapa banyaknya orang-orang yang berpuasa, namun mereka tidak mendapat apa-apa selain lapar. Dan betapa banyaknya orang-orang yang sholat dengan malam, namun mereka tidak mendapat apa-apa selain begadang. Hadis riwayat Muslim. Hal ini menandakan bahwa hukum puasa Ramadan terkait orang yang merugikan itu sangat penting dan berguna bagi umat Islam. Maka dari itu, jangan sampai kita berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga, namun kita tidak mendapatkan pahala. Tentu satu hal yang tidak lagi kita ragukan bahwasannya berjumpa dengan bulan Ramadan adalah salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Namun belum tentu orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan menjadi manusia yang beruntung. Bisa jadi dia menjadi manusia yang celaka. Sungguh betapa celakalah orang tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat besar kepadanya, namun malah dia sia-siakan nikmat Allah tersebut. Apakah orang yang menjadi manusia yang celaka, manusia yang merugi pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang besar kepadanya? Hal ini telah Nabi jelaskan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh celakalah seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, namun pada saat bulan Ramadan berakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Berarti orang yang celaka pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang besar kepadanya adalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, namun pada saat bulan Ramadan berakhir, Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Padahal pada saat bulan Ramadan tiba, banyak hal yang baik yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yang pertama ada sholat, berpuasa, bersedekah, dan masih banyak yang lainnya. Siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lewat. Demikian juga qiyam Ramadan yang Nabi katakan, siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan karena ingin mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lewat. Demikian juga sholat di malam hari saat Lailatul Qadar, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengerjakan sholat di malam hari dan malam tersebut bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya yang lewat. Terdapat banyak amal syariat yang ada pada bulan Ramadan, namun ada juga orang yang ketika bulan Ramadan berakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengampuni dosa-dosanya. Sungguh dia adalah orang yang teledor dan dia adalah orang yang ceroboh. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan waktu yang sangat lama, yaitu 1 bulan. Bisa jadi 29 hari menjadi 30 hari. Ternyata dari sekian lamanya waktu itu banyak amal yang sudah dia kerjakan namun tidak diterima dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berarti puasa yang dilakukan adalah puasa yang tidak berkualitas. Salat malam yang dilakukan adalah salat malam yang tidak ada nilainya dan tidak ada harganya. Salat tarawih yang dilakukan adalah salat tarawih yang sangat tidak berfaedah. Dia hanya mendapatkan capek saja. Dan puasa yang dilakukan adalah hanya sebatas menahan lapar dan dahaga semata. Nah, kali ini saya akan memberikan 4 contoh orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama ada orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Tidak ada yang berubah dari bulan-bulan sebelumnya sampai Ramadan berlalu. Tentu ini sebuah kerugian yang sangat besar. Dia sama sekali tidak menganggap istimewa puasa dan merasakan manfaat bulan Ramadan. Dia juga tidak segera melakukan kebaikan. Padahal di bulan suci Ramadan ini segala pahala dilipat gandakan. Orang yang menganggap bulan Ramadan biasa adalah ibarat orang yang melewatkan ghanimah atau harta rampasan perang yang tidak ternilai harganya. Yang kedua ada orang yang tiba-tiba alim tapi hanya pada bulan Ramadan saja. Hal ini nampak pada dari perilaku yang tidak baik menjadi baik, seperti yang tadinya tidak berjilbab kemudian berjilbab, dari yang tidak sholat kemudian rajin sholat, baik wajib maupun sunnah. Namun jika nanti Ramadan selesai, manusia itu kembali berbuat maksiat kepada Allah, seperti melepas hijab dan tidak lagi ke masjid hingga meninggalkan sholat. Oleh karena itu, teruslah berusaha untuk tetap beristiqomah dalam beramal dan berbuat kebaikan. Ketiga, ada orang yang sebatas menahan lapar dan dahaga. Golongan yang ketiga ini adalah orang yang sebatas menahan lapar dan haus saja. Dia tidak merasa bersalah dan berdosa ketika ia membuat
kemungkaran, mengunjing, dan menyebar fitnah. Daripada saat Ramadan tiba, kebiasaan buruk itu juga tidak berubah, sehingga Ramadan tidak membawa pengaruh bagi kehidupan sehari-hari. Yang keempat atau yang terakhir adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Mereka yang tidur pada siang hari di bulan suci Ramadan serta begadang dan melakukan hal yang sia-sia pada malam harinya. Itu adalah golongan yang merugi. Seharusnya di bulan ini dilakukan dengan amal ibadah seperti sholat berjamaah, tadarus dan tadabbur Al-Quran, berzikir, berinfak, dan sedekah, serta kebaikan lainnya. Akhir kata, inilah materi kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semua mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan, terkhusus juga untuk saya pribadi. Terima kasih buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.